Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Ekonomi Publik akan mempresentasikan tentang penerimaan pemerintah. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Devi Afrilianti, Muslimin, Lailatul Istiqomah, Siti Akhidatul Izzah, Aris Ayu, dan Dita Sasmita. Perkenalkan, nama saya Devi Afrilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penerimaan pemerintah dan jenis-jenis penerimaan pemerintah. Definisi penerimaan pemerintah adalah semua penerimaan yang berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi pemerintah juga memerlukan penerimaan dari luar negeri, karena pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan penerimaan dari dalam negeri saja. Jenis-jenis penerimaan pemerintah. Penerimaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pemerintah pusat. Di sini ada penerimaan pembiayaan dan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pinjaman sektor perbankan. Yang kedua, pinjaman luar negeri. Yang ketiga, penjualan obligasi pemerintah. Yang keempat, privatisasi BUMN. Yang kelima, penjualan aset pemerintah. Selanjutnya ada penerimaan negara dan hibah, terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama penerimaan dalam negeri. Di sini dibagi menjadi 4, penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga bagian laba BUMN, yang keempat lain-lain penerimaan yang sah. Yang kedua ada penerimaan luar negeri, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pinjaman program yang merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan. Yang kedua, pinjaman proyek. Sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya. Jenis-jenis yang kedua yaitu penerimaan pemerintah daerah provinsi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, bagian laba BUMD. Dan yang keempat, PAD lainnya yang sah. Yang kedua, pendapatan dari dana perimbangan, dibagi menjadi 5. Yang pertama, bagian daerah dari PBB dan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, bagian daerah dan pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Yang ketiga, bagian dari SDA. Yang keempat, bagian dari dana alokasi umum. Yang kelima, bagian dari dana alokasi khusus. Yang ketiga ada penerimaan pembiayaan yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, pinjaman dari pemerintah pusat. Yang kedua, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari BUMN. Yang keempat, pinjaman dari bank atau non-bank. Yang kelima, pinjaman luar negeri. Yang keenam, penjualan aset daerah. Yang ketujuh, penerbitan obligasi daerah. Jenis-jenis yang ketiga yaitu penerimaan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan dari dana perimbangan. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan. Dasar hukum sumber penerimaan negara. Dari sumber penerimaan negara telah diatur oleh Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 3. Tanah dan air yang terletak di Indonesia yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pihak-pihak terkait penerimaan pemerintah. Wajib bayar. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Wajib pajak sering disingkat dengan WP adalah orang pribadi atau badan subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang.
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Petugas pungut adalah petugas pungut merupakan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atau penerimaan uang dari wajib bayar. Petugas pungut misalnya ditunjukkan untuk memungut uang dari jasa tanda masuk pelabuhan, taman hiburan, museum, dan lain sebagainya. Kuasa penggunaan anggaran atau yang disebut dengan KPA merupakan atasan langsung bendahara penerimaan yang bertanggung jawab secara umum dalam pengelolaan keuangan. Bank atau pos persepsi untuk menampung setoran penerimaan negara ditunjuk bank atau pos yang dikategorikan sebagai berikut. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Bank devisa persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor. Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Unit terkait adalah instansi yang bertugas menata usaha penerimaan pemerintah, antara lain Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Pelayanan Bea Cukai atau yang disebut dengan KPBC, Kantor Pelayanan Perbendaharaan KPPN, dan Direktur Jenderal Pajak. Saya, Lailatul Istiqomah, akan menjelaskan tentang penerimaan negara dalam struktur APBN, yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan biasanya disebut dengan PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Seperti misalnya, ketika seseorang bekerja di perusahaan, maka ia akan mendapatkan penghasilan berupa gaji atau upah, dan ia akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, namun jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen yang memakai produk tersebut. Seperti contoh ketika kita pergi ke tempat makan atau restoran, kita makan di tempat tersebut dan kita akan dikenakan biaya pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Objek yang termasuk PBB adalah sawah, ladang, kebun, tanah, dan lain-lain. Ketika seseorang mempunyai tanah maupun sawah, maka ia dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang keempat yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Misalnya ketika seseorang menerima warisan atau hibah wasiat dari pemilik yang sudah meninggal dunia, maka ia akan dikenakan pajak atau pungutan. Yang kelima yaitu cukai, merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Cukai dikenakan pada komoditas karena pengaruh negatif komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Barang yang termasuk kena cukai yaitu
minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau berupa rokok. Selanjutnya yaitu pajak perdagangan luar negeri, yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap barang impor. Seperti ketika kita mengimpor barang dari negara lain, maka kita diwajibkan membayar biaya pungutan pada negara. Kemudian, bea keluar yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Ketika kita melakukan ekspor barang dari dalam negeri, maka kita akan diwajibkan membayar biaya pungutan pada negara. Selanjutnya yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP merupakan penerimaan pemerintah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan sumber daya alam migas maupun non-migas. Migas dapat berasal dari hasil tambang seperti minyak dan gas. Sedangkan non-migas dapat berasal dari hasil perkebunan, industri, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bagian laba BUMN. Merupakan penerimaan pemerintah dari bagian laba yang diperoleh BUMN sebagai dividen atas modal atau saham yang ditanam dalam BUMN. Untuk meningkatkan penerimaan ini, banyak usaha atau kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kinerja BUMN, baik yang bergerak dalam sektor real maupun perbankan. Yang ketiga yaitu surplus Bank Indonesia. Surplus BI merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu. Yang keempat yaitu PNBP lain, merupakan penerimaan negara yang tidak termasuk dalam penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan surplus Bank Indonesia. Dalam penerimaan PNBP lain ini dibagi menjadi dua macam, yaitu penerimaan yang bersifat umum dan penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan yang bersifat umum yaitu penerimaan yang terdapat pada semua kementerian atau lembaga seperti penjualan barang yang tidak terpakai atau rusak, penerimaan sewa atau gedung, dan sebagainya. Sedangkan penerimaan yang bersifat fungsional yaitu penerimaan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu sama antara satu kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga yang lain. Seperti penerimaan pendidikan ada pada Kementerian Pendidikan Nasional, penerimaan uang nikah, talak maupun rujuk hanya ada di Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari pemberian pihak lain berupa uang atau barang dari perorangan, badan hukum, atau negara, di mana pemerintah tidak perlu mengembalikan atau membayar kembali uang atau barang yang diterimanya. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam APBN tidak direncanakan ada penerimaan ini karena penerimaan hibah tergantung dari pihak lain yang akan memberinya.